tujuan coaching hari ini, Bu? Tujuan coaching hari ini saya akan membantu Pak Irwan dalam menyelesaikan masalahnya, yaitu Pak Irwan itu mengajar kelas 4 akan menghadapi AKM di tahun depan waktu kelas 5. Kebetulan murid-muridnya sebagian belum lancar membaca. Jadi Bu Endang ingin membantu Pak Irwan mengatasi murid yang belum lancar membaca dalam rangka menghadapi AKM, gitu ya Bu ya? Ya, betul sekali. Baik Bu Endang, kemudian Bu, berkaitan dengan kompetensi, kira-kira untuk pada kegiatan ini kompetensi apa saja yang ingin Ibu ambil dari kegiatan ini? Kompetensi yang saya ambil untuk kegiatan hari ini yang pertama, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik. Dari 3 kompetensi tadi Bu, yang lebih spesifik yang mau Ibu ambil itu yang mana? Dari ketiga kompetensi tadi yang saya ambil kehadiran penuh dan mendengarkan aktif, karena saya masih sangat kurang untuk 2 kompetensi. Kemudian Bu, dari 2 kompetensi yang telah Ibu ambil tadi, indikatornya itu apa Bu? Kehadiran penuh, saya ingin perhatian saya penuh terhadap coach saya, sehingga saya mampu mendengarkan secara aktif. Kalau saya sudah mendengarkan aktif, saya akan mampu mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach, sehingga coach bisa menemukan solusi atas permasalahannya. Baik Bu Endang, semoga apa yang menjadi tujuan Bu Endang nanti bisa tercapai, begitu ya Bu ya? Iya, terima kasih Bu Ya, Eni. terima kasih Bu Endang. Selamat siang Bu Endang. Selamat siang Pak Irwan, ada apa nih? Gini Bu, apakah Ibu ada waktu luang ini? Alhamdulillah ada. Kebetulan sedang istirahat. Iya. Ini saya mau ngobrol sedikit Bu tentang salah satu murid saya. Ya bukan salah satu sih, ada beberapa murid saya yang kok belum lancar membaca sampai sekarang, padahal sudah kelas 4 dan nanti kalau naik ke kelas 5 itu kan menghadapi AKM yang bacanya panjang-panjang. Jadi saya sedikit galau ini Bu. Oke, Pak Irwan mempunyai masalah kelas 4 belum lancar membaca, padahal akan menghadapi AKM. Iya, seperti itu. Jadi, apa yang Pak Irwan inginkan dari percakapan kita hari ini? Yang saya inginkan, ya saya ingin mendapatkan solusi bagaimana supaya murid-murid saya ini semuanya lancar membaca dan nanti ketika mau menghadapi AKM sudah lancar gitu. Kira-kira ada hambatan apa yang dialami oleh Pak Irwan sehingga murid Bapak itu sampai belum bisa lancar membaca? Ya, yang pertama mungkin karena selama 2 tahun kita menghadapi situasi pandemi sehingga mereka pembelajaran daring dan di lokasi kita sinyal seluler susah sehingga pembelajaran daringnya kurang maksimal dan mereka juga kebanyakan tinggal di rumah hanya dengan kakek neneknya, kemudian orang tuanya merantau keluar kota sehingga kurang pendampingan untuk belajar membaca di rumah. Jadi karena masa pandemi, pembelajaran daring, sulit sinyal, anak-anak rata-rata tinggal dengan kakek neneknya, orang tuanya merantau ya. Iya. Mungkin ada yang lain Pak? Ya mungkin apa ya Bu ya, karena kurangnya pembiasaan membaca di sekolah mungkin. Kurang kebiasaan membaca. Iya. Kalau berbicara dengan kekuatan yang dimiliki oleh sekolah, kira-kira apa Pak? Ya kita punya petugas perpustakaan yang setiap saat standby di perpustakaan bisa kita maksimalkan. Kemudian kita juga punya guru mata pelajaran, ada guru PAI dan guru penjas di kelas 4. Nanti bisa saya ajak berkolaborasi mungkin seperti itu. Jika situasi yang Bapak inginkan itu di level 10, kira-kira saat ini di angka berapa? Mungkin saat ini baru di level 6 karena dari 10 siswa yang 6 sudah lancar membaca, yang 4 belum, malah ada yang sama sekali belum bisa membaca. Kira-kira di level berapakah yang Pak Irwan inginkan? Yang saya inginkan tentunya untuk menghadapi AKM yang bacaannya panjang-panjang dan
membutuhkan pemahaman yang saya inginkan tentunya level 10. Kalau Pak Eran menginginkan level 10, kira-kira Pak Eran mempunyai solusi apa dari permasalahan ini? Solusinya mungkin ya kita berkolaborasi dengan petugas perpustakaan untuk melakukan kunjungan perpustakaan aktif untuk anak-anak, kemudian membiasakan mereka membaca 15 menit sebelum pembelajaran di perpustakaan. Kemudian saya juga akan mengajak guru-guru mapel lain seperti PAI dan Penjas ini untuk membiasakan membaca juga bagi mereka. Baiklah, itu solusi dan sudah mencakup strategi tentunya ya Pak Iya, ya. iya seperti itu. Mungkin ada strategi yang lain yang bisa diterapkan? Mungkin dengan memanfaatkan fasilitas yang ada seperti buku bacaan, memanfaatkan pojok membaca di kelas seperti itu, jadi anak-anak setiap saat bisa memanfaatkan buku-buku, tidak hanya buku pelajaran tapi buku literasi yang lain, mungkin ada buku fiksi dan lain sebagainya supaya anak lebih tertarik untuk membaca. Tadi Pak Erwan sudah menyebutkan rekan kerja yang Bapak Erwan ingin berkolaborasi ingin dari guru mata pelajaran, guru mapel PCOK dan agama dan petugas perpustakaan ini. Iya, betul sekali. Lalu kira-kira kapan Pak Erwan ingin melakukan, segera merealisasikan? Ya secepatnya Bu, secepatnya akan saya realisasikan karena nanti kalau diulur-ulur anak-anak sudah mau naik ke kelas 5 nanti malah persiapannya menghadapi AKM juga tidak maksimal kalau mereka belum bisa membaca secara lancar. Iya benar sekali. Oh ya Pak Erwan, kita kan sudah ngobrol lama. Kira-kira apa yang Pak Erwan dapatkan dari obrolan kita? Yang saya dapatkan ya, saya merasa tercerahkan, kegalauan saya menjadi hilang. Yang tadinya saya sedikit galau, anak-anak ada yang belum bisa membaca sama sekali, ada yang masih terbata-bata. Dengan ngobrol dengan Bu Endang ini sudah ada gambaran sedikit untuk solusinya nanti seperti apa. Baiklah, kalau begitu sampai ketemu minggu depan ya Pak Erwan. Saya ingin mendengar lagi cerita dari hasil usaha Pak Erwan. Iya. Semoga murid Pak Erwan segera lancar membaca dan hasil dari AKM lebih baik dari tahun sebelumnya. Iya. Terima kasih banyak Bu Endang. Sama-sama. Bagus sekali Bu Endang sudah melaksanakan kegiatan coaching ya berkaitan dengan permasalahan tadi, membantu Pak Erwan mengatasi siswa yang kurang lancar membaca gitu ya Bu ya. Dari yang Ibu lakukan tadi, semua rubrik penilaian semuanya hampir terpenuhi. Nah sekarang menurut Ibu, dari 2 indikator tadi, kehadiran penuh dan mendengarkan aktif, itu ketercapaiannya bagaimana menurut Ibu? Menurut saya sudah melakukan present, kehadiran penuh, saya fokus kepada Pak Erwan, pada coach saya, dan saya berusaha mendengarkan aktif dari permasalahan yang diceritakan Pak Erwan. Saya mencoba mencari kata kunci dari permasalahan Pak Erwan sehingga bisa memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga Pak Erwan bisa mendapatkan solusi dari permasalahannya. Ya, bagus sekali Bu. Terus menurut Bu Endang, apakah masih ada kompetensi yang perlu Ibu kembangkan? Mungkin untuk menyusun kalimat yang berbobot tadi, saya akan berusaha untuk lebih baik untuk selanjutnya. Iya, bagus sekali Bu Endang. Terima kasih waktunya ya. Semoga lain waktu kita bisa berjumpa kembali untuk saling sharing bersama, gitu ya. Iya. Ya, terima kasih Bu Terima kasih. Eni. Ya.